Salam, selamat pagi, sahabat GPIB, dimanapun Bapak Ibu, Saudara-saudara berada. Bersama saya, Pendeta Ridwan Hamonangan Purba, Ketua Majelis Jemaat GPIB Jemaat Siloam Pontianak, dalam program Morning Call GPIB. Biarlah di pagi hari ini kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bersyukur dalam kasih karunia-Mu Tuhan, di pagi hari ini, bahwa Engkau memberikan napas hidup, kesempatan anugerah untuk kami ada dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Dan biarlah kiranya Tuhan melandasi kehidupan kami dalam berbagai aktivitas kami di pagi hari ini. Kami baca dan merenungkan firman-Mu yang menjadi kehendak atas hidup kami, dan iman kami boleh bertumbuh di dalam Kristus Yesus. Inilah doa kami siap mendengar firman-Mu Tuhan. Berkatilah kehidupan kami. Amin. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita terdapat pada Matius pasal 4, ayatnya yang ke-12 sampai dengan yang ke-16, yang menyatakan, Yesus tampil di Galilea. Ketika Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditahan, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan tinggal di Kapernaum, di tepi danau, di daerah Zebulon dan Naftali, supaya digenapi firman yang disampaikan melalui Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, di jalur ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang tinggal dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang tinggal di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagialah mereka yang mendengar firman Tuhan, terlebih melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, apabila boleh memilih, setiap orang pasti menginginkan sebuah tempat yang baik untuk tinggal dan menjalani kehidupannya. Mungkin tidak ada orang yang secara sadar memilih tempat-tempat yang kurang baik untuk ia tinggal, kecuali memang bila tidak ada pilihan lain atau ada sesuatu hal yang tidak terbantahkan dalam kehidupannya untuk ia boleh tinggal dalam lingkungan yang tidak baik dan situasi yang tidak baik. Dalam pembacaan Alkitab kita, tidak lama setelah kisah pengalaman pencobaan Yesus di padang gurun, Yesus kemudian mendengar bahwa Yohanes Pembaptis telah dipenjarakan oleh Raja Herodes. Lalu Yesus selanjutnya pergi ke wilayah Galilea di Kapernaum, dan ia tinggal di sana, dan ia mulai pewartaan tentang keselamatan dan kerajaan surga dimulai kepada mereka yang memang membutuhkan Yesus. Dalam Injil Matius, kita melihat bahwa Yesus memulai pelayanannya di Galilea, dan keputusan ini bukan hanya langkah strategis, tapi juga pemenuhan nubuatan Yesaya. Dalam Yesaya pasal 9 ayat 1a, dikatakan bahwa bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Langkah Yesus menuju Galilea menunjukkan bahwa terang yang besar, terang keselamatan Allah, tidak terbatas hanya pada Yerusalem, tetapi untuk semua orang, termasuk bangsa-bangsa non-Yahudi. Galilea disebut wilayah bangsa-bangsa lain. Setelah
ditaklukkan oleh Asyur, penduduk-penduduk Galilea hidup bercampur dengan pendatang dari bangsa-bangsa lain. Kepada wilayah yang gelap itu, Nabi Yesaya telah menyampaikan nubuat pengharapan tentang kelahiran seorang raja damai yang membawa keselamatan atas banyak orang. Penulis Matius melihat bahwa nubuat Yesaya itu digenapi dalam kedatangan Yesus ke Galilea, dan kedatangan Yesus ke Kapernaum memang bukan tempat yang diharapkan untuk Mesias memulai misinya. Tetapi Yesus memilih tempat itu sebagai pusat pelayanan untuk memperlihatkan bahwa kasih Allah mencakup semua bangsa tanpa memandang status atau latar belakang banyak orang. Sahabat GBIB yang dikasihi Tuhan, melalui pembacaan ini kita mengetahui bahwa terang yang besar itu boleh hadir di tengah-tengah dunia dan bagi semua orang. Yesus yang mengenapi nubuatan Nabi Yesaya membawa pada perenungan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, sebagai orang-orang yang diutus di tengah-tengah dunia ini. Keprihatinan ini jugalah yang menjadi bagian kegelisahan gereja yang dengan penuh semangat dan juga diperlengkapi oleh kuasa Roh Kudus menyapa dunia dan menyampaikan berkat kasih Allah bagi mereka. Ya, betul kan? Sahabat GBIB, apakah tidak ada risiko? Apakah tidak ada konsekuensi untuk menyampaikan kasih Allah itu? Kita bisa tahu mungkin ada penolakan. Mungkin kita dihina, mungkin kita dicaci maki, bahkan tidak diterima keberadaan. Tapi di suatu situasi yang tidak baik, di situasi yang tidak diterima, bahkan mungkin kita ditolak. Di sanalah sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan, kita boleh menampilkan kehidupan kekristenan kita dimanapun kita. Jangan biarkan tantangan pergumulan menghambat kasih Allah untuk disampaikan bagi banyak orang. Biarlah kiranya kehadiran kita membawa damai sejahtera, dan keselamatan itu juga boleh diterima oleh banyak orang karena kita dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Sahabat GBIB yang dikasih Tuhan, memulai hari ini, aktivitas kita hari ini, mari kita bersama-sama boleh menjadi alat kemuliaan nama Tuhan, menyampaikan kabar baik bagi siapapun, dan Tuhan dipermuliakan. Sahabat GBIB yang dikasih Tuhan, biarlah hari ini kita boleh menjadi berkat. Amin. Mari kita bersatu di dalam. Terpujilah Engkau Tuhan, Engkau yang boleh hadir bagi dunia, Engkau yang boleh menyampaikan kabar baik untuk banyak orang, sekalipun situasi yang sulit, sekalipun ada di tempat yang tidak diterima, tapi di sanalah Tuhan berkarya. Penggenapan nubuatan untuk Mesias yang hadir bagi banyak orang menjadi misi Allah di dalam Kristus Yesus. Kami sebagai umat-Mu memberi diri Tuhan untuk hari ini Tuhan pakai supaya kehidupan kami menjadi berkat dan hidup kami juga boleh menyampaikan damai sejahtera. Kami yakin percaya Tuhan, kuasa Roh Kudus yang memperlengkapi, utuslah hidup kami dimanapun kami berada, sehingga nama Yesus Kristus boleh ditinggikan di tengah-tengah dunia ini. Terpujilah Tuhan. Seluruh aktivitas hari ini kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus Kristus. Sahabat GBIB yang dikasih Tuhan, demikianlah Morning Call GBIB di pagi hari ini. Selamat beraktivitas, selamat membawa segala kebaikan Tuhan Yesus
di dalam kehidupan kita juga. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.